Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dari routing statik. Untuk permasalahan routing statik, pertama-tama kalian silahkan bisa membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, baik itu versi mobile ataupun versi desktop. Untuk selanjutnya, buka file ataupun file Cisco yang akan dilakukan pengecekan permasalahan routing statiknya. Di sini pada pembahasan video kali ini contoh dari topologinya di sini sudah ditampilkan. Buka file dari Cisco Packet Tracer tentang permasalahan routing statik. Silahkan kalian bisa melakukan pengecekan, di mana pertama bisa melakukan pengecekan terhadap topologi berikut misalnya. Nah, pada topologi ini semua router sudah menyala. Nah, yang artinya port pada router ini sudah dihidupkan semuanya. Nah, apabila portnya masih berwarna merah, silahkan kalian bisa melakukan pengaktifan port dengan cara interface FA ataupun SE, tergantung port yang akan kalian nyalakan. Nah, itu tinggal perintahkan no shutdown saja pada interface yang akan kalian aktifkan. Nah, kalau sudah aktif semua seperti ini, selanjutnya pengecekan terhadap PC, dimana pastikan semua PC sudah diatur IP address dan juga gateway-nya. Di sini ditampilkan PC 0. Kita lihat untuk IP address dari PC 0 di sini 172.168.10.2. Dengan subnet mask default-nya ini sudah di subnet 255.255.255.0. Nah, di sini kita perlu mengisikan gateway. Jangan lupa untuk routing statik ini tentu kita memerlukan gateway pada setiap PC agar semua PC bisa terhubung ke jaringan. Di sini gateway diambil dari IP router, di mana IP router ini 172.168.10.1. Nah, ini pastikan IP address dan gateway itu satu jaringan, satu network. Setelah itu kita lakukan apply. Begitupun cek di bagian PC 1 dan PC 2, tadi PC 0. Nah, di bagian PC 1 pun kita pastikan, nah ini sudah ada IP address namun gateway belum ada. Silahkan bisa melakukan pengisian IP gateway. Fungsi IP gateway ini nanti sebagai pintu gerbang masuk ke router sehingga bisa saling terhubung. Sudah di-apply, kita masuk ke bagian PC 2. Nah, pada PC 2 pun di sini kita cek. Nah, gateway-nya belum ada. Kita pastikan memasukkan gateway juga di sini. Jangan sampai lupa. Syarat utama untuk terhubung salah satunya pada router ini harus menggunakan gateway pada setiap PC. Nah, 10.1. Nah, ini pastikan satu jaringan ya antara IP address dan gateway. Yang dimaksud satu jaringan di sini contohnya 192.10.10. Nah, ini adalah network ID, maka di bawah pun default gateway-nya 192.10.10. Nah, itu harus satu jaringan. Nah, ini satu itu diambil dari IP router. Nah, kalau sudah kita apply. Ini sudah kita cek di skenario, kita uji coba koneksinya apakah sudah terhubung atau belum. Ini belum bisa saling terhubung ya. Kita cek dulu koneksi antar PC dan router sudah sukses. Di sini juga dari PC 2 ke router 3
sudah sukses, dari PC 1 ke router 2 juga sudah sukses. Nah, untuk melakukan koneksi dari PC 0 ke PC ke router 2 juga sudah sukses. Nah, dari router 2 ke PC 1 juga sudah sukses. Dari sini ke sini Oke, sukses. Dari PC 2 ke router atas masih valid. Dari PC ini ke router sudah sukses. Dari PC 1 ke PC 0 juga sudah sukses. Yang masih mengalami kegagalan itu dari PC 2 ke router. Ini masih valid. Untuk pengecekannya, maka kita memerlukan pengecekan dari setiap router. Nah, ini dari PC 0 ke router 3 juga masih gagal. Nah, maka kita perlu mengecek tabel routing dari setiap router. Oke, pada router 1 kita melakukan pengecekan dengan cara CLI. Untuk mengecek router kita bisa melakukan perintah enable, kemudian perintahkan show, bisa disingkat jadi SW IV route. Nah, maka di sini telah bisa dilihat bahwa IP route yang sudah diisi pada router 1 itu ada 1, yaitu yang di sini ada kodenya itu huruf S. Nah, di mana di sini bisa dilihat bahwa 173.10.10.0 itu sebagai destination address, di mana melalui next hop ataupun gateway-nya 180.10.10.2. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tidak bisa masuk ke router 2 dari router 1, dari PC router 0 ke router 1 itu sudah bisa, seperti pengecekan tadi antara PC 0 ke router 2 itu sudah bisa. Namun dari PC 0 pengiriman ke router 3 itu masih valid. Kenapa masih valid? Nah, maka kita perlu menambahkan konfigurasi di bagian router 1. Nah, konfigurasinya kita menambahkan IP route, karena IP route yang dibuat itu baru ada 1, yaitu 173.10.10.0 melalui 180.10.10. Nah, 180.10.10.2 ya, itu. Maka kita perlu menambahkan di sini perintahnya tadi baru 180.10.10.2. Nah, kita perlu menambahkan yang ditujunya itu 190.10.10.2. Nah, yang ini 190.10.10.2 melalui 180.10.10.2. Dan juga menambahkan yang ditujunya yaitu 90 ya. Jadi IP yang terletak jaringannya di PC PC 2 ya, kita tambahkan. Jadi ketika kita analisis di sini pada router 1 kita memerlukan 3 routing table, pada router 2 kita memerlukan 2 routing table, dan router 3 kita memerlukan 3 routing table. Jadi nanti totalnya kita melakukan konfigurasi routing itu untuk routing statisnya ada 3 buah routing table pada router 1, 3 buah routing table pada router 3, dan 2 buah routing table pada router 2. Seperti itu ya, kita tambahkan saja langsung di bagian router 1, karena pada router 1 ini baru ada 1 konfigurasi dari IP route. Oke, kita tambahkan perintahnya configure terminal. Kita perintahkan tambahkan IP interface. Nah, langsung IP route aja, IP route
add IP route, kita tambahkan yang bagian 190 10 10 0 190. Di sini 190 10 10.0 melalui, nah ininya dulu kita masukkan subnet masknya sesuai dengan subnet mask pada router dua ya, yaitu SE router 2 dan router 3, yaitu garis miringnya 25. Nah berarti kalau garis miringnya 25, kita perlu di sini mengisikan bukan 0 akhirnya tapi 128. Oke, melalui 180 10.2. Oke, kita cek. Nah dari sini jadi yang ditujunya itu 190 10.10.0 networknya kita melalui jalur sebelumnya, yaitu dari router 2 diambil dari SE20 serial 2 garis miring 0, yaitu 180 10.10.2. Oke, 10.10.2 enter. Nah kita tambah IP route satu lagi karena tadi IP route nya masih 1, tambahkan 1 di sini IP route. Sekarang yang ditujunya 192, yaitu yang berada pada PC 2. Nah 10.10.0. Nah kita subnet masknya karena garis miring 24 maka 2553 di sininya 0. Melalui jalur yang mana di sini? Nah jalur yang dilalui untuk menuju ke PC 2 ini yaitu jalurnya yang berada pada router 3, yaitu SE20, yaitu 190 10.10.2. 190 10.10.2. Oke, di sini 190 10.10.2. Oke, di sini IP route sudah selesai dibuat. Kita buktikan dengan melihat show dengan perintahnya disingkat menjadi SH IP route. Oke, setelah kita lakukan show IP route, maka di sini konfigurasi dari IP route sudah bertambah. Pertama di sini yang 173 10.10.0 melalui via itu ya. Nah untuk yang IP yang lainnya kita abaikan saja karena itu adalah IP address yang dikonfigurasi pada perangkat router 1. Jadi yang di bagian IP route itu ditandai dengan huruf S di bagian keterangan. Di sini di bagian depannya ada huruf S. Nah 173 10.10.0 di sini melalui 180 10.10.2. Nah terus di sini 190 10.10.0 melalui 180 10.10.2. Yang selanjutnya yang ketiga adalah 192 10.10.0 melalui atau via 190 10.10.2. Nah ini konfigurasi dari IP perbaikan dari permasalahan routing statik di router 1 itu sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengecekan pada router 2 untuk memastikan router 2 sudah terkonfig atau belum. Kita bisa melakukan perintah ya, perintahnya biasa enable dulu untuk mengaktifkannya, maka selanjutnya kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal, nah sebelum masuk ke konfigurasi terminal kita exit dulu sebentar, kita pastikan dulu dengan mengetikkan perintah show IP route apakah sudah ada di sini. Nah kita lihat di sini IP route yang sudah dibuat itu baru satu, yaitu arah ke router 1 saja, dimana router 1 itu dengan IP 172.168.10.0 sebagai destination address ditandai dengan huruf S paling atas ini yang kedua ya. Nah melalui 180 10.10.1. Nah maka kita memerlukan konfigurasi satu lagi yang mengarah ke router 3.
Agar bisa saling terhubung, maka kita perlu menambahkan IP root. Maka kita ketikkan di sini perintahnya itu konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita tambahkan IP root. IP root kita tambahkan. Setelah itu kita root yang mana yang akan kita tambahkan? Nah, yang akan kita tambahkan di sini adalah root arah ke area PC3 di sini. PC2 ya, di sini area PC2 yaitu 192.10.10.0 ya, atau 1 dan 2. Nah, 1 sampai 2. Atau kita bisa ditulis networknya saja, karena network dari 192.10.10.1 sampai 10.10.2 itu bisa menggunakan angka 0 saja biar mengcover semuanya. Oke, kita masukkan di sini perintahnya itu 192.10.10.0 terus dimasukin subnet masknya sesuai dengan IP address versi IP address kelas C di filenya seperti ini. Nah, melalui jalur sebelumnya yaitu yang terletak pada serial dari router 3 yaitu 190.10.10.2. Oke, 190.10.10.2. Oke, tulis 190.10.10.2. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah selesai IP root-nya. Untuk selanjutnya kita mengecek pada router 3-nya. Nah, tapi sebelumnya kita bisa ngecek dulu di bagian kita bisa mengecek koneksi antara PC 0 ke PC 1. Oke, sudah sukses. Dari PC 1 ke PC 0 juga sudah sukses. Otomatis dari PC 0 ke PC router belum. Dari sini PC 0 ke router sudah dipastikan sukses karena ke PC 1 juga sudah. Nah, langkah selanjutnya yang masih bermasalah adalah router 3 belum bisa terhubung. Nah, masih violet. Kenapa? Karena kita harus melakukan pengecekan pada router 3 apakah sudah masuk semua konfigurasi routing statiknya atau belum. Ingat, untuk konfigurasi router kita memerlukan pengecekan yang sangat teliti di masing-masing routernya. Pastikan routing table sudah kita konfigurasi dengan benar. So, IP root, apakah sudah ada IP root di sini atau belum? So, IP root. Oke, di sini masih belum ada sama sekali routing table-nya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi routing table pada router 3, di mana konfigurasi pada router 3 ini kita bisa melakukan sama, tidak jauh berbeda pada konfigurasinya untuk router 1 tadi. Ya, kalau router 1 tadi arahnya ke sini, ke yang ditujunya itu adalah router 2 dan router 3. Kalau router 3 itu kebalikannya, yaitu tujuannya itu adalah router 1 ya, atau PC yang berada di area router 1 dan juga PC yang berada di area router 2. Maka kita memerlukan routing table itu sebanyak 3 routing table juga. Yang pertama kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu itu untuk router 3 yang mengarah ke router 2. Ya, maka yang ditujunya itu adalah IP. Oke, kita masukkan tujuannya itu IP. Oke, yang ditujunya adalah kita masukkan config terminal dulu. Konfigur terminal. Kita masukkan perintah IP root. Oke, IP rootnya berapa tadi? Untuk yang ini adalah yang ditujunya adalah
Nah ini misalkan 173.10.10.0. Oke, ininya subnet mask defaultnya tadi untuk 173 itu garis miring 25. Maka kalau garis miring 25 kita isi di sininya 128. Default dari garis miring 25 itu 128. Terus melalui jalur sebelumnya yaitu 190 dari SE0 dari SE3 garis miring 0 190 10 10 1. Oke, 190 10.1. Oke, IV root-nya sudah, ditambah lagi IV root yang arah ke router 2, yaitu yang ditujunya adalah 180 10 10 0. Oke, 180 10 10 0. Yang ditujunya adalah 180.10.10.0 dengan subnet mask default 180 itu garis miring 24, berarti 255-nya 3 kali. Kita masukkan 255.255.0. Oke, melalui jalur di router 2 yaitu SE 3.0 190 10 10 1 190 titik 10 titik 10 titik 1. Oke, sudah selesai, ditambah IV root satu lagi, dimana IV root yang terakhir adalah IV root yang mengarah ke PC 0. IP root yang mengarah ke PC 0 yaitu 172.168.10.0 atau 10.1 atau 2 bebas. Yang penting 0 ini adalah network, dimana dia adalah yang mewakili IP di jaringannya. Oke, karena sudah di subnet mask defaultnya itu adalah garis miring 24, maka di sini 255-nya 3 kali. 255.0. Oke, melalui jalur. Nah, kita melalui jalur yang mana? Maka jalur yang digunakan untuk menuju ke PC 0 dari PC 2 ke PC 0. Nah, maka jalur yang digunakannya adalah jalur dari router sebelumnya, router 1, yaitu yang ditujunya tadi 172.168.10.0, subnet masknya 2 garis miring 24, maka next hop-nya itu adalah 180 10 10 1, yaitu diambil dari router 1 di bagian serial 2/0, yaitu 180 10 10 1. Oke, 180 10 10.1. Oke, kalau sudah kita enter, kita execute sekali, kita cek perintah dengan show IV route. Oke, dengan perintah show IV route maka di sini sudah bisa dilihat routing table-nya itu ada 3. Pertama adalah arah ke PC 0 di sini melalui jalur 180 10 10 1. Yang kedua adalah 173 10 10 10 10 0 melalui jalur 190 10 10 1. Yang ketiganya adalah 180 10 10 0 melalui jalur 190 10 10 1. Oke, untuk selanjutnya ini sudah kita lakukan konfigurasi di semua router. Kita sudah mengecek permasalahannya, di mana tadi sebelumnya pada router 1, router 2 dan router 3 tabel routing belum ada. Bahkan di router yang lain antara 2 dan 3 itu masih tidak ada konfigurasi routing table. Untuk routing
Untuk router 1 tadi sudah ada sebagian, tinggal melengkapinya. Nah, setelah itu kita lakukan uji koneksi dari PC 0 ke PC 2. Nah, maka dari PC 0 ke PC 2 itu harusnya sudah sukses karena routing table sudah kita lakukan konfigurasi. Dari PC 0 ke PC 1 juga sudah sukses. Dari PC 1 kita coba sekarang, dari PC 1 kita kirim paket ke PC 2. Nah, ini juga sudah sukses. Dari PC 2 nya kita kirim lagi ke PC 1 sudah sukses. Maka secara perbaikan yang sudah tadi kita lakukan antara router 1, router 2 dan router 3 ini semuanya udah bisa saling terhubung. Nah, maka kalian nanti bisa melakukan pengecekan yang sama pada topologi yang kalian peroleh. Silahkan kalian melakukan langkah pertama adalah amati dulu topologi yang akan kalian selesaikan, dimana pertama-tama kalian tadi mencoba mengecek di bagian IP address pada setiap PC-nya. Kalian lakukan pengecekan. Setelah dipastikan sudah sesuai konfigurasinya, jangan lupa gateway-nya juga kalian pastikan sudah benar dan sudah sesuai. Selanjutnya lakukan lakukan pengecekan pada tabel routing dan juga IP address pada setiap router. Jangan sampai kalian tidak melakukan konfigurasi IP address. Pastikan sudah sesuai dengan topologi. Apabila si routernya masih merah warnanya, itu berarti port belum dinyalakan. Maka silahkan perintahkan misalkan enable interface FA00 enter, terus kalian no shutdown supaya posisinya jadi hijau. Terus jangan lupa melakukan pengisian IP address pada setiap routernya, jangan sampai lupa. Di samping kita melakukan IP routing, jangan sampai lupa mengisikan IP address pada setiap routernya sesuai dengan topologi yang kalian cek ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian coba lakukan analisis sendiri pada topologi yang sudah dibagikan sebelumnya. Selamat mengerjakan, semoga sukses buat kalian semuanya. Diakhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.